Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Andriani dari kelas MBS 4E. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk, serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, warga negara dan penduduk adalah dua konsep yang berbeda. Warga negara memiliki kewarganegaraan yang sah dan diakui oleh negara, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka juga memiliki status hukum yang sah dan diakui oleh negara, serta berhak berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial negara. Sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah, baik itu secara permanen maupun sementara. Mereka tidak harus memiliki kewarganegaraan di negara tempat mereka tinggal, dan tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara. Penduduk juga tidak berhak berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial negara. Nah, untuk contohnya, orang asing yang tinggal di Indonesia. Meskipun mereka tinggal di Indonesia, mereka tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia. Sementara itu, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri masih memiliki kewarganegaraan Indonesia dan hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak warga negara Indonesia yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. 4. Hak atas pendidikan. 5. Hak untuk mengeluarkan pendapat. 6. Hak untuk memeluk agama dan beribadah. 7. Hak untuk membela negara. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia antara lain: 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 5. Wajib membayar pajak. 6. Wajib ikut serta dalam pembangunan nasional. 7. Wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 8. Setiap warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk soal yang kedua, jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mencerminkan realitas bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui sikap toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan suku dan budaya, gotong royong, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta tidak membeda-bedakan teman. Misalnya, kita dapat menghormati teman yang berbeda agama saat mereka beribadah, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar tanpa memandang perbedaan latar belakang, atau berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Dengan menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, damai, dan sejahtera. Untuk soal yang ketiga, uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang. BPUPKI mengadakan dua sidang penting, di mana sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara, dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945
yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan banyak tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi negara Republik Indonesia, mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara. Untuk soal yang keempat, analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Di era digital ini, menjaga kedaulatan negara menjadi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah menghadapi ancaman keamanan cyber yang meningkat. Dengan kemajuan teknologi, pelaku kejahatan cyber dapat dengan mudah menyusup ke dalam sistem keamanan negara dan mencuri informasi sensitif. Hal ini dapat membahayakan keamanan nasional dan mengancam kedaulatan negara. Selain itu, era digital juga membawa tantangan dalam hal pengawasan dan regulasi. Dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi, munculnya